Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan pembahasan materi di kalkulus 1 yaitu dengan topik kemonotonan dan kecekungan. Nah, bicara tentang kemonotonan dan kecekungan ini sangat bermanfaat sekali untuk menggambarkan grafik fungsi lebih indah atau lebih detail dan lebih cermat. Dan ini adalah salah satu topik terkait tentang penerapan turunan. Nah, sebelum kalian mendengarkan lebih lanjut tentang penjelasan materi ini, silakan di-pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kita akan mulai dengan materi kemonotonan. Kita mulai dengan definisinya. Oke, asumsikan fungsi f itu adalah fungsi yang terdefinisi dalam suatu interval. Let's say kita notasikan intervalnya dengan i. Nah, fungsi f itu akan dikatakan naik dalam interval tersebut jika untuk setiap x yang ada di dalam interval tersebut, di mana nilai x1-nya itu kecil dari nilai x2, jadi jika nilai x yang di dalam interval tersebut lebih kecil daripada suatu nilai x lainnya yang masih di dalam interval tersebut, maka nilai fungsi yang lebih kecil, nilai fungsi x1-nya juga lebih kecil daripada nilai fungsi x2-nya. Dengan demikian sebanding ya, maksudnya ketika x-nya lebih kecil daripada x yang lainnya, maka nilai fungsinya juga lebih kecil daripada nilai fungsi lainnya. Oke. Berikutnya, suatu fungsi f dikatakan turun dalam interval i jika di dalam interval tersebut nilai x1 kecil dari x2, maka nilai fungsi pada x1-nya lebih besar daripada nilai fungsi pada x2. Nah, terbalikkan ya dengan ini. Kalau di sini ketika x-nya lebih kecil, maka nilai fungsinya juga lebih kecil. Kalau di kasus fungsi mengatakan suatu fungsi adalah fungsi turun, itu adalah jika ketika nilai x-nya lebih kecil, namun nilai fungsinya lebih besar. Oke, itu yang dimaksud dengan fungsi turun. Nah, fungsi f itu dikatakan monoton jika di dalam interval i ini jika di dalam interval tersebut fungsinya either entah dia naik saja atau fungsinya turun saja. Jadi, ada suatu interval di mana di dalam interval tersebut fungsinya itu mengalami kenaikan dan juga penurunan sekaligus. Itu bisa jadi. Tapi ada juga suatu interval di dalam fungsi tersebut di mana di dalam interval tersebut fungsinya hanya naik saja, kemudian di interval lainnya fungsinya hanya mengalami penurunan saja. Itu wajar saja. Nah, menggunakan definisi ini untuk mengidentify di mana keberadaan fungsi naik dan fungsi turun itu tentunya agak rumit ya. Nah, oleh karena itu kita dibantu oleh teorema dengan yang menggunakan turunan. Nah, berikut teorema kemonotonan fungsi. Asumsikan f adalah fungsi yang kontinu dalam interval i dan memiliki turunan pada setiap titik di dalam interval tersebut. Nah, kalau nilai turunan fungsi pada x untuk semua x yang di dalam interval tersebut bernilai positif atau besar dari 0, maka dikatakan fungsinya itu naik di interval tersebut. Tapi, jika di dalam interval tersebut ternyata nilai turunan fungsi dalam interval tersebut bernilai negatif atau kecil dari 0, maka fungsinya dikatakan turun di dalam interval tersebut. Nah, supaya lebih terbayang, kita langsung ke contoh soal saja. Namun sebelumnya kita lihat dulu langkah-langkah bagaimana mengidentifikasi di mana keberadaan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini langkah-langkah ini itu merujuk ke teorema yang barusan kita bahas. Langkah pertama adalah temukan f-aksen atau turunan dari fungsi f. Langkah kedua menemukan split point dari f-aksen x sama dengan 0. Nah, istilah split point itu pernah saya sampaikan ketika kita bicara tentang pertidaksamaan dahulunya. Nah, kenapa kita perlu membicarakan tentang split point? Karena di langkah ketiga atau langkah terakhir untuk mengklaim di mana terdapat fungsi naik dan fungsi turun, kita harus menemukan solusi di x mana sih fungsi turunannya bernilai negatif atau kecil dari 0 dan di x mana sih fungsi turunannya itu akan bernilai positif. Nah, f-aksen x kecil dari 0 ini kan untuk mengidentifikasi di mana fungsinya turun ya, sesuai dengan teorema yang barusan dibahas di slide sebelumnya. Sedangkan yang f-aksen x besar dari 0 ini untuk mengidentifikasi di mana fungsi naik. Nah, berarti di sini kan menjadi suatu pertidaksamaan nih. Nah, karena kita akan menyelesaikan masalah pertidaksamaan, makanya kita perlu menemukan dulu split point dari masalah persamaannya. Berikutnya, kita lihat contohnya.
Temukan di mana fungsi naik dan fungsi turun pada kurva fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat di dalam interval negatif 1 sampai 2. Nah, sebenarnya fungsi ini sudah kita bahas di video materi sebelumnya terkait tentang titik kritis, di mana nilai maksimum dan di mana nilai minimumnya ya. Jadi saya menggunakan fungsi yang sama biar nanti alur berpikirnya kelihatan. Nah, untuk menemukan di mana fungsi naik dan fungsi turun, langkahnya adalah sebagai berikut sebagaimana yang sudah disampaikan. Pertama, kita harus menemukan dulu formula dari turunan pertamanya. Di sini untuk fx sama dengan ini, maka turunan pertamanya adalah negatif 2x pangkat 3 itu turunannya negatif 6x kuadrat, dan 3x kuadrat itu turunannya adalah 6x. Nah, berikutnya kita ke langkah kedua. Langkah kedua, kita akan menemukan split point dari masalah persamaan fungsi turunan sama dengan 0. Nah, tadi f aksen x itu kan sama dengan negatif 6x kuadrat tambah 6x ya, ini. Kemudian kita klaim dia sama dengan 0 untuk menemukan split point-nya. Nah, ini itu kan persamaan kuadrat ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat bisa dilakukan dengan cara mencari nilai x-nya ya, maksudnya mencari nilai x dari masalah persamaan kuadrat bisa dilakukan dengan cara faktorisasi atau dengan menggunakan formula kuadrat yang menggunakan diskriminan ya, yang pakai rumus akar dari b kuadrat kurang 4ac untuk diskriminannya. Nah, di sini saya menggunakan dengan cara faktorisasi saja. Sudah dijelaskan juga minggu lalu, negatif 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Di sini yang di ruas kiri itu kan sama-sama mengandung 6x ya, maka 6x-nya dikeluarkan. Nah, negatif 6x kuadrat dibagi 6x tersisa negatif x ya. Kemudian yang 6x bagi 6x habis atau sama dengan 1, maka di sini positif 1. 6x kali negatif x tambah 1 sama dengan 0, maka haruslah 6x-nya sama dengan 0 atau negatif x tambah 1-nya sama dengan 0. Nah, 6x sama dengan 0 berarti kan x-nya bernilai sama dengan 0. Kalau negatif x tambah 1 sama dengan 0 berarti negatif x-nya sama dengan negatif 1 atau x-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita peroleh split point dari f aksen x sama dengan 0 itu adalah ini. X sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 inilah yang akan menjadi pemisah nanti keberadaan fungsi naik dan fungsi turun. Kita lihat di langkah ketiga, yaitu menemukan solusi dari f aksen x besar dari 0 dan solusi dari f aksen x yang kecil dari 0. Berarti kan ini menyelesaikan masalah pertidaksamaan ya. Nah, tadi kan barusan kita sudah peroleh bahwa f aksen x-nya sama dengan ini dan split point-nya itu adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, kita buat garis bilangan, tempatkan posisi untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Nah, let's say di sini x sama dengan 0 dan di sini x sama dengan 1. Harus banget ya 0 di kiri dari 1 karena kan aturannya bahwa yang lebih kecil nilainya itulah yang berada di sisi kiri. Nah, di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan 1 untuk daerah yang ini, itu kan berarti X yang kecil dari 0 ya, karena kan daerah ini itu adalah daerah yang berada di kiri 0. Nah, yang berada di kiri berarti kan lebih kecil, jadi ini X yang kecil dari 0. Ini masalah penyelesaian pertidaksamaan, sebenarnya saya pikir tidak perlu terjelaskan lagi ya. Cuma kalau ada yang belum clear. Kemudian yang di tengah ini itu adalah X yang terletak antara 0 sampai 1. Kemudian yang di kanan ini itu adalah XX atau nilai-nilai yang berada di kanan 1. Berarti X yang lebih besar daripada 1. Nah, untuk menemukan solusi dari pertidaksamaan ini, kita perlu melakukan tes nilai turunan pertama. Jadi istilahnya disebut dengan tes nilai turunan pertama. Nah, atau dinotasikan dengan ini ya, tes nilai f aksen x. Nah, lakukanlah tes di 3 daerah. Kan ketika kita mempunyai 2 split point, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ini, berarti kita punya 3 daerah terpisah, yaitu daerah yang di kiri ini saja, kemudian daerah yang di tengah ini saja, dan daerah yang di kanan ini. Nah, kita lihatlah perilaku atau nilai f aksen x-nya. Nah, untuk daerah di kiri ini kita lakukan tes nilai f aksen. Di sini kita pilih x sama dengan negatif 1. Pokoknya pilih sembarang x yang berada di daerah kiri 0. Jadi bayangkan garis bilangan real angka berapa saja sih yang lebih kecil dari 0, kan tak hingga banyaknya ya. Ada negatif 0,1, ada negatif 0,5, ada negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ambil saja sembarang bilangan yang gampang untuk dilakukan perhitungan.
Di sini saya ambil X sama dengan negatif 1, maka hitunglah nilai F aksen pada negatif 1. Substitusikan X sama dengan negatif 1 ke formula F aksen ini, ternyata diperoleh negatif 12. Negatif 12 itu kan bilangan yang kecil dari 0 ya, atau bilangan negatif. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk daerah yang X kecil dari 0 ini, nilai F aksen X-nya itu kecil dari 0. Kecil dari 0 itu karena negatif di sini ya. Kemudian untuk X yang terletak antara 0 sampai 1. Nah, di sini salah, di sini maksudnya pilih X sama dengan setengah ya. Di sini juga sudah diganti ketika menjalankan. Nah, dengan memilih X sama dengan setengah, maka jalankan formula fungsi turunan ini, ganti X-nya dengan setengah. Jadi F aksen pada setengah sama dengan negatif 6 kali setengah dikuadratkan tambah 6 kali setengah. Tinggal dihitung, nanti akan diperoleh 3/2. Nah, 3/2 itu kan bilangan positif ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk X yang terletak antara 0 sampai 1, maka F aksen X-nya bernilai positif atau besar dari 0. Positif itu kan artinya besar dari 0. Kemudian untuk daerah yang di kanan 1 ini atau X besar dari 1, kita pilih X sama dengan 2. Nah, karena kan 2 berada di daerah ini ya, 2 berada di kanan 1. Nah, untuk X sama dengan 2, hitung lagi nilai F aksen X-nya, ganti X di sini dan di sini dengan 2, sehingga diperoleh negatif 6 kali 2 kuadrat tambah 6 kali 2 ini. Kita peroleh negatif 12. Negatif itu kan berarti kecil dari 0 ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk X yang besar dari 1, ternyata nilai F aksen X-nya kecil dari 0 atau bernilai negatif. Nah, teorema tadi kan mengatakan bahwa jika F aksen X kecil dari 0, maka fungsinya turun. Jika F aksen X-nya besar dari 0, maka fungsinya naik. Jika F aksen X-nya kecil, di sini sama ya, dengan ini kecil dari 0, turun. Nah, berarti untuk di kawasan X kecil dari 0, fungsinya turun. Kemudian untuk X yang dari 0 sampai 1, fungsinya naik. Kemudian kembali turun pada X yang besar dari 1. Nah, kesimpulannya itulah yang barusan disampaikan. Ini dia dalam bentuk tulisan. Fungsi turun pada daerah X dengan kondisi F aksen X yang kecil dari 0, yaitu tadi kan yang kecil dari 0 ini dan di sini. Pada daerah X kecil dari 0 dan X besar dari 1. Ini. Kemudian fungsinya naik pada daerah X dengan kondisi F aksen X besar dari 0, yaitu pada X terletak antara 0 sampai 1. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, karena ini kan contohnya sama seperti yang contoh yang kita bahas minggu lalu ya. Ini grafik fungsi dari fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 tambah 6x tadi. Kemudian ini adalah x sama dengan 0, kan tadi split pointnya adalah x sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 itu adalah garis tegak lurus ini atau sumbu Y ini merupakan garis x sama dengan 0. Kemudian garis X sama dengan 1 untuk split pointnya. Tadi kan split pointnya ada 2, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, ini dia split point yang kedua, yaitu X sama dengan 1. Nah, untuk daerah ini, daerah yang di kiri ini, itu kan daerah X yang kecil dari 0. Dan jika X kecil dari 0, fungsinya kan turun. Nah, benar nih, fungsinya turun. Kemudian berikutnya yang di kanan ini, itu kan X yang besar dari 1. Jika X besar dari 1, kan fungsinya turun. Turun ya ini. Dari X bersama dengan 1 dan seterusnya ke kanan dia. Karena kan X besar dari 1 berarti kan X-nya mulai dari 1. Mulai dari X sama dengan 1 dan ke kanannya fungsinya turun. Nah, yang di tengah-tengah ini itu adalah X yang terletak antara 0 sampai 1. Dimana kan fungsinya ini adalah naik. Sesuai dengan penemuan kita secara teoritis. Oke, itu yang dimaksud dengan atau begitu cara mengidentifikasi di mana keberadaan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kecekungan fungsi, masih menggunakan konsep turunan juga, akan kita bahas di video terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.